Dan bahwasanya ada sesuatu yang mengungkap rahasia tentang ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang ibadah, biasanya yang terlintas dalam pikiranmu adalah salat, zikir, atau puasa. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata ada ibadah lain yang lebih dicintai Sang Ilahi? Ceritanya dimulai ketika Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan menuju tempat yang sangat jauh hanya untuk mendapatkan jawaban dari Sang Ilahi. Dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah melakukan banyak ibadah, tetapi mana yang Engkau cintai dari semua ibadahku?" Sang Ilahi Rabbi pun menjawab dengan lembut, "Wahai Musa, ibadah yang paling aku cintai bukanlah salat, zikir, atau puasa, melainkan ibadah yang engkau lakukan untuk mengurus dan membantu sesama manusia." Nabi Musa terkejut mendengar jawaban tersebut. Dia bertanya, "Apakah ibadahku yang lain tidak berarti? Bukankah salat, zikir, dan puasa adalah amalan yang sangat dianjurkan?" Lalu Sang Ilahi pun menjawab, "Tentu saja semua ibadah itu penting dan harus dilakukan. Namun yang paling aku cintai adalah ketika engkau membantu, mencintai, dan menjaga keberadaan sesama manusia." Kisah ini mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya terbatas pada hubungan kita dengan Sang Ilahi. Ibadah juga melibatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika kalian membantu orang lain, sebenarnya hal itu membantu diri kita sendiri. Mengapa? Karena Sang Ilahi menciptakanmu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ketika berbuat baik kepada sesama, dan kita menciptakan ikatan yang kuat antara kita dan Ilahi Rabbi. Misalnya ketika kalian memberi makan orang yang kelaparan, memberikan minum kepada yang haus, memberikan pakaian kepada yang telanjang, atau bahkan memberikan senyuman dan dukungan kepada mereka yang sedang terpuruk, semua itu adalah bentuk ibadah yang sangat dicintai olehnya. Puasa misalnya, ketika berpuasa kita menahan diri dari makan dan minum. Itu adalah ibadah yang melatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Namun apa gunanya berpuasa jika hanya melaksanakannya tanpa memperhatikan kondisi orang lain di sekitarmu? Maka mari perluas definisi ibadah kita sendiri. Ibadah bukanlah hanya tentang aktivitas ritual di dalam masjid atau di rumah kita sendiri. Ibadah juga berarti menjalani hidup ini dengan penuh kasih, kepedulian, dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Jadi mulai saat ini marilah tingkatkan ibadah dengan berbuat baik kepada sesama manusia, menjadi alasan bagi orang lain untuk tersenyum, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, menjadi cahaya di tengah kegelapan. Dalam menghadapi dunia yang penuh dengan keraguan dan kesulitan, kebaikan dan kepedulianmu akan membawa perubahan yang nyata. Dan inilah yang Sang Ilahi cintai dari setiap ibadah kita. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
وداعيا إلى وداعيا إلى وداعيا